Bek timnas Indonesia, Jay Idzes, menunjukkan sikap ksatria usai kekalahan telak yang diderita skuad Garuda dari timnas Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga pamungkas grup C ronde ketiga yang berlangsung di Suita Stadium Selasa 10 Juni 2025 benar-benar jadi mimpi buruk bagi pasukan merah putih. Tanpa ampun, Samurai Biru menggulung Indonesia dengan skor mencolok 6-0. Garuda tak berkutik sejak menit awal. Meski kekalahan ini tidak menggugurkan langkah Indonesia ke babak keempat kualifikasi, hasil ini tetap menyisakan luka mendalam bagi supporter setia tanah air. Jay Idzes pun tak tinggal diam. Lewat akun Instagram pribadinya, pemain Venezia itu menyampaikan permohonan maafnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Bek jangkung itu menegaskan bahwa skuad Garuda masih punya potensi besar. Tapi dia mengakui proses membentuk tim kuat memang butuh waktu dan kesabaran. Saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Kita bisa dan harus tampil lebih baik dari tadi malam. Kami punya tim hebat dengan potensi besar. Saya percaya, bersama-sama kita bisa meraih hal-hal luar biasa. Tulis Jay Idzes. Jay juga mengajak seluruh pendukung untuk tetap berada di belakang tim, mendampingi perjuangan mereka menuju impian besar tampil di Piala Dunia. Sikap Jay Idzes ini langsung mendapat banyak pujian dari netizen. Di tengah kekecewaan, ia menunjukkan karakter pemimpin sejati. Kini, harapan masih menyala. Garuda masih terbang. Nama Tijani Regenders kembali mencuat di kalangan pencinta sepak bola Indonesia. Gelandang keturunan Indonesia yang kini berstatus pemain anyar Manchester City itu membuat publik tanah air heboh usai menyebut nasi goreng sebagai makanan favoritnya. Itu merupakan sebuah isyarat kecil bahwa Regenders, walaupun sudah memilih membela timnas Belanda, tetap menjaga kedekatan emosionalnya dengan akar budaya Indonesia yang berasal dari sang ibu. Pemain berusia 26 tahun tersebut resmi diperkenalkan sebagai rekrutan anyar Manchester City pada Rabu sore WIB. Dalam sesi tanya-jawab singkat yang diunggah akun resmi Manchester City, Regenders ditanyai beberapa hal ringan, termasuk soal makanan favorit. Tanpa ragu, ia menyebut nasi goreng, makanan khas Indonesia yang mengisyaratkan kedekatannya dengan darah Nusantara yang diwarisi dari ibunya, Angelina Reinders Lekatompesi, seorang perempuan berdarah Ambon, Maluku. Nama Regenders memang bukan asing bagi penggemar sepak bola Indonesia. Ia pernah masuk dalam radar pemain keturunan yang diincar pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang memang diketahui aktif memantau sejumlah pemain diaspora untuk memperkuat skuad Garuda. Menariknya, meski Tijani telah mantap memilih timnas Belanda, pengaruhnya terhadap sepak bola Indonesia masih terasa lewat sang adik, Eliano Reinders. Timnas Indonesia akan melakoni babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski kalah 0-6 dari Jepang di laga terakhir grup C, timnas Indonesia masih memiliki asa lolos ke Piala Dunia. Sebelum luluh lantak di Osaka saat melawan Jepang, timnas Indonesia meraih kemenangan krusial 1-0 atas Jepang di SUGBK. Asa untuk timnas Indonesia mencetak sejarah dengan lolos ke Piala Dunia 2026 membuat sejumlah pemain keturunan Indonesia kirim-kirim kode ingin dilirik PSSI. Salah satu pemain potensial yang bisa dinaturalisasi ialah pemain PSV, Ryan Flamingo. Ryan Flamingo bahkan di keterangan bio akun Instagram miliknya mencantumkan bendera Indonesia, kode keras bahwa ia memang memiliki garis keturunan Indonesia. Terbaru, Ryan Flamingo menuliskan komentar pada postingan oleh Romeni pasca kekalahan timnas Indonesia dari Jepang. Next round he, komentar Ryan Flamingo disertai tanda hati di postingan oleh Romeni. Komentar dari pemain keturunan Indonesia berbanderol 208 miliar itu pun mendapat perhatian netizen. Netizen itu pun merayu Ryan Flamingo untuk mengikuti jejak oleh Romeni DKK untuk membela timnas Indonesia. Patrick Kluivert pastikan timnas Indonesia akan segera bersiap untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia baru saja kalah dengan skor 0-6 saat melawan Jepang pada laga pamungkas grup C Selasa. Namun,
laga tersebut tidak banyak berpengaruh karena skuad Garuda sudah memastikan satu tempat di putaran keempat. Mereka akan melanjutkan pertarungan pada bulan Oktober mendatang sambil menunggu tim yang lolos. Sementara itu, Jepang sudah lolos langsung ke Piala Dunia 2026 dengan status juara grup C. Patrick Kluivert menjelaskan bahwa kekalahan dari Jepang memberikan banyak pelajaran. Apalagi ini jadi kekalahan terbesar sejak dia memimpin skuad Garuda awal tahun ini. Tentunya, hasil ini cukup mengecewakan dan mereka harus segera bersiap ke putaran keempat. Babak keempat, seperti yang saya katakan, kami harus belajar dari kekalahan besar ini. Kami sangat kecewa tentu saja, kata Patrick Kluivert. Hasil melawan Jepang harus segera mereka lupakan karena misi menuju Piala Dunia 2026 masih terbuka. Tim pelatih akan memberikan analisa pasca pertandingan melawan Samurai Biru. Dia ingin semua pemain bisa kembali fokus dan mereka akan segera mempersiapkan diri. Patrick menyadari bahwa putaran keempat nanti akan semakin berat. Banyak tim yang akan berjuang keras agar bisa bermain di Piala Dunia 2026. Skuad Garuda harus benar-benar siap dan memaksimalkan semua peluang yang ada. Tentu saja setiap peserta di babak keempat sangat kuat. Mereka memiliki banyak negara besar yang ingin pergi ke Piala Dunia seperti kami. Jadi akan sangat menarik untuk melihat tim-tim apa saja yang akan berlaga di putaran keempat. Tutupnya, PSSI kabarnya akan menambah pemain naturalisasi baru untuk timnas Indonesia. Satu nama yang jadi bidikan yakni pemain Ajax Amsterdam, Tristan Guyger. Tristan Guyger bermain sebagai bek untuk klub raksasa Belanda, Ajax Amsterdam. Pemain berusia 20 tahun itu dipinjamkan ke klub yang diperkuat Eleanor Regenders PEC Zwolle pada Agustus 2024 hingga akhir musim ini. Di level internasional, Guyger pernah membela tim kelompok umur Belanda. Dia belum pernah tampil di kancah senior bersama Oranje dan berpeluang pindah ke warganegaraan. Guyger memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Maluku. Statusnya tersebut membuatnya punya kans tampil berseragam timnas Indonesia di level senior. Melansir media Belanda Voetbal Premier, PSSI sudah menghubungi Tristan Guyger untuk kemungkinan naturalisasi. Federasi berharap bek kelahiran Blaricum, Belanda jadi amunisi baru untuk skuad Garuda. Guyger sebelumnya telah menyatakan minatnya membela timnas Indonesia. Dia tak menampik adanya peluang membela negara tanah air leluhurnya tersebut. Saya sangat menghormati cara sepak bola dialami di Indonesia, dan saya melihat pertumbuhan yang dialami oleh tim nasional. Saya tidak mengesampingkan apapun untuk masa mendatang, kata Guyger.